Halo teman-teman, bertemu lagi bersama kakak di GS Channel Revolusi Belajar Tanpa Batas. Oke, dalam video kesempatan kali ini kakak akan mencoba menjelaskan materi IPS ya, terkait dengan penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Nah, adapun submaterinya yang akan kita bahas, yang pertama adalah penguatan ekonomi maritim, yang kedua penguatan agrikultur di Indonesia, dan yang ketiga, strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah penguatan ekonomi maritim. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan, mengapa harus dikuatkan ekonomi maritim kita? Nah, aktivitas kegiatan ekspor dan impor itu kan diperlukan barang atau jasa ya, teman-teman ya, sebagai komoditas perdagangan antar negara. Nah, untuk mendukung ketersediaan komoditas tersebut, perdagangan antar negara atau internasional perlu upaya peningkatan ekonomi maritim. Nah, upaya peningkatan ekonomi maritim ini meliputi yang pertama adalah potensi maritim Indonesia, yang kedua hambatan pembangunan ekonomi maritim, dan yang ketiga upaya pengembangan ekonomi maritim. Oke, potensi ekonomi maritim di Indonesia apa aja sih? Baik, sebelum kita akan bahas ke sana, jadi teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Di sini ada sebuah gambar di mana ada nelayan sedang menangkap ikan. Yang kedua di sini adalah seorang ibu-ibu sedang istilahnya mengeringkan ikan ya, teman-teman ya. Dan yang ketiga, gambar ketiga di sini adalah ada kapal pengangkut barang, dan yang keempat di sini adalah pelabuhan. Nah, pertanyaannya di sini, jadi apakah sama antara ekonomi maritim dengan ekonomi kelautan? Ayo tebak teman-teman, mana yang ekonomi kelautan dan mana yang ekonomi maritim? Jadi antara ekonomi kelautan dan ekonomi maritim ini secara definisi itu berbeda ya teman-teman ya. Jadi kalau ekonomi kelautan atau marine economy itu merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi di sini ada sumber daya alam yang diolah maupun jasa gitu ya, dalam rangka untuk menghasilkan barang dan jasa untuk dikonsumsi di masyarakat, begitu. Nah, sedangkan kalau ekonomi maritim atau maritim ekonomi itu merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri, galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Jadi ini definisi antara ekonomi kelautan dan ekonomi maritim. Nah, kedua ini sebenarnya sama-sama memiliki persamaan ya teman-teman ya. Persamaannya adalah kedua konsep ekonomi kelautan dan ekonomi maritim ini tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat gitu teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa Indonesia harus mengembangkan potensi ekonomi maritim? Jadi di sini ada sebuah data di mana Indonesia itu wilayahnya sekitar 75% wilayah Indonesia itu terdiri dari perairan atau lautan. Jadi lebih banyak itu perairan gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau perbandingannya itu 2 dibanding 3, di mana 2 adalah daratan dan 3 adalah lautan gitu. Di sini juga ada sebuah data berdasarkan statistik perikanan pada tahun 2012 dari Food and Agriculture Organization atau FAO. Indonesia itu merupakan peringkat kedua dalam produksi perikanan tangkap dan peringkat keempat dalam produksi perikanan budidaya. Nah, Indonesia juga merupakan negara kedua dalam hal banyaknya jumlah kapal yang dimiliki setelah Tiongkok. Nah, jadi ini kurang maksimal ya teman-teman ya. Harusnya Indonesia bisa menjadi peringkat 1 dalam memproduksi perikanan tangkap gitu ya. Kenapa harus Tiongkok? Kenapa nggak Indonesia? Padahal Indonesia lautnya luas sekali begitu teman-teman. Nah, ini mengapa harus kita kembangkan sebagai potensi dari ekonomi maritim itu sendiri. Nah, mengapa Indonesia harus mengembangkan potensi ekonomi maritim? Nah, yang pertama ini adalah
mempermudah wisatawan asing datang ke Indonesia. Oke ya, tahu sendiri bahwa laut Indonesia itu kan ya luas, kemudian indah sekali gitu. Nah, negara-negara yang nggak memiliki laut atau negara-negara yang lautnya terbatas itu kan bisa datang ke Indonesia tuh, bisa melihat keindahan alamnya yang begitu wow, mewah begitu teman-teman. Nah, di sini juga ada sebuah data menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2010 terdapat 108 kawasan konservasi perairan dengan luas 15,78 juta hektar yang diharapkan dapat meningkat menjadi 20 juta hektar pada tahun 2020. Beberapa daerah memiliki keindahan bawah laut yang sudah sangat mendunia dan menjadi spot penyelam yang wajib dikunjungi para penyelam, seperti Bunaken di Sulawesi Utara, Raja Ampat di Papua Barat, gitu ya teman-teman ya. Dan kemudian ada Labuan Bajo, kemudian ada Wakatobi. Nah, spot ini yang bisa dikembangkan untuk apa ya istilahnya, untuk menarik daya wisatawan asing agar masuk ke Indonesia. Ketika wisatawan asing masuk ke Indonesia, maka Indonesia akan mendapatkan pendapatan atau devisa negara ya teman-teman ya. Dan tentunya ketika kita devisa negaranya banyak gitu ya, melimpah, maka kesejahteraan masyarakat akan terwujud gitu. Nah, pembangunan di bidang kelautan diarahkan untuk mencapai 4 tujuan. Jadi, pembangunan kelautan ini memiliki tujuan utama. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Jadi, dengan adanya ekonomi kelautan atau ekonomi maritim ini, tujuannya pertumbuhan ekonomi ini tinggi secara berkelanjutan gitu. Dan sumbernya dari kegiatan ekonomi maritim sendiri teman-teman. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. Oke ya teman-teman ya. Dan yang ketiga adalah terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Jadi pembangunan kelautan ini tujuannya adalah terpeliharanya kelestarian lingkungan tanpa adanya pencemaran di limbah laut seperti itu teman-teman. Dan yang keempat, ini menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Jadi kalau misalnya wilayah laut di Indonesia itu dibangun sarana dan prasarananya, kemudian dibangun ekonomi kelautannya, maka kan bahwa negara kita itu antar pulau itu akan menyatu. Nah, ini demi tegaknya kedaulatan bangsa ya teman-teman ya. Nah, bagaimana kondisi ekonomi maritim di Indonesia? Kondisi ekonomi maritim di Indonesia yang pertama itu adalah belum maksimalnya industri pelayaran. Nah, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, seharusnya industri pelayaran merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara ya teman-teman ya. Namun dalam realitanya industri pelayaran nasional saat ini dalam kondisi belum begitu baik. Selain itu juga sistem pelabuhan saat ini hanya berperan sebagai cabang. Nah, maksudnya cabang di sini adalah bahwa sistem pelabuhan saat ini hanya berperan sebagai cabang atau ranting dari Singapura teman-teman, atau pelabuhan luar negeri lainnya. Pelayanannya juga masih belum efisien dan belum produktif teman-teman. Kemudian daya saing sumber daya manusia di sektor pelayaran juga masih relatif rendah. Jadi pelayanannya masih sangat kurang gitu. Nah, ini kondisi yang perlu diperbaiki mengingat bahwa ekonomi maritim ini sebagai potensi yang besar untuk dijadikan sumber pendapatan nasional ya teman-teman ya. Yang kedua adalah sektor perikanan. Sektor perikanan Indonesia sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun demikian, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional ini masih sangat rendah. Pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih sangat kurang. Nah, ini juga sektor perikanan harus diperhatikan. Gitu teman-teman. Nah, yang ketiga adalah sektor pariwisata bahari. Hingga saat ini pariwisata bahari juga belum berkembang dengan baik. Nah, pengembangan
pariwisata bahari ini diyakini dapat mempunyai efek berganda yang dapat menyerap tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, mendatangkan wisata yang berasal dari luar negeri sebagai sumber devisa. Selain itu, pengembangan pariwisata bahari mempunyai dampak positif untuk tumbuh bangkitnya jiwa dan budaya bahari yang dapat memberikan efek berganda dalam mendorong terwujudnya negara maritim yang tangguh. Namun demikian, hingga saat ini, ya, kondisi sektor pariwisata bahari ini masih sangat memprihatinkan di Indonesia, teman-teman. Nah, lalu apa sih strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia? Oke, mengapa harus ada strategi? Baik, sebelum kita akan bahas strateginya apa, ada pertanyaan mengapa kok kita dalam mengembangkan ekonomi maritim harus ada strategi ya. Nah, pengembangan ekonomi maritim ini perlu ditingkatkan tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ini nih kuncinya. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kalau Indonesia pertumbuhan ekonominya meningkat, maka otomatis akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia sendiri. Pengembangan ekonomi maritim sangat diperlukan mengingat besarnya potensi ekonomi maritim yang kita miliki tapi belum optimal. Pada tahun 2014, kontribusi seluruh sektor kelautan terhadap PDB atau produk domestik bruto atau pendapatan nasional gitu ya teman-teman ya, itu hanya sekitar 20%. Jadi penerimaan dari ekonomi maritim terhadap pendapatan nasional itu baru 20% teman-teman. Padahal negara dengan potensi kekayaan laut yang lebih kecil daripada Indonesia itu seperti Islandia, Norwegia, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Tiongkok yang kontribusinya di bidang kelautan itu rata-rata sudah di atas 30% dari PDB atau pendapatan nasional. Indonesia baru 20%. Ini sangat miris sekali teman-teman. Nah, bagaimana strateginya? Jadi strategi dalam mengembangkan ekonomi maritim yang pertama adalah mengubah paradigma. Jadi mengubah paradigma di sini yang tadinya paradigma dalam pembangunan nasional itu dari pembangunan berbasis daratan atau land based development menjadi pembangunan berbasis kelautan atau ocean based development. Jadi di Indonesia itu dalam pembangunannya ya teman-teman ya, paradigma pembangunan itu masih lebih ke arah membangun daratan dulu gitu ya. Lautnya kapan-kapan, lautnya nanti aja lah bangunnya gitu. Jadi belum ada pergeseran paradigma tersebut. Nah, kalau negara maritim harusnya ya pembangunan kelautan atau pembangunan ekonomi maritim ini harusnya perlu dikembangkan gitu teman-teman. Yang kedua adalah mempercepat pembangunan infrastruktur. Nah, memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim, membangun tol laut, pelabuhan laut, kemudian logistik, industri perkapalan diyakini akan mengurangi inefisiensi ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Nah, yang ketiga adalah mengoptimalkan 5 pelabuhan besar. Jadi dalam menyambut ASEAN Connectivity, Indonesia itu menyiapkan 5 pelabuhan besar ya teman-teman ya. 5 pelabuhan yang dimaksud adalah Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, kemudian Pelabuhan Tanjung Priuk di Jakarta, serta pelabuhan-pelabuhan di Surabaya, Makassar, dan Kalimantan. Nah, dari 47 pelabuhan yang akan dikembangkan di ASEAN, 14 diantaranya ada di Indonesia nih teman-teman. Kita ingin 5 pelabuhan besar kita itu siap untuk ASEAN Connectivity. Dan Indonesia sebetulnya berkepentingan untuk proyek-proyek sea transportation ini. Investasi pihak swasta dibutuhkan dalam proyek-proyek ASEAN Connectivity ini, khususnya pada infrastruktur transportasi. Nah, jadi 5 pelabuhan yang menjadi penopang utama ini diharapkan bisa optimal ya teman-teman ya. Nah, ketika pelabuhan ini optimal, maka otomatis yang namanya PDB kita atau pendapatan nasional kita itu akan meningkat teman-teman. Nah, kemudian yang keempat adalah memudahkan regulasi yang mendukung kegiatan kemaritiman atau kelautan.
Kak, regulasi itu apa? Regulasi itu adalah aturan ya teman-teman ya. Jadi harusnya pemerintah itu bisa membuat aturan yang memudahkan kegiatan kemaritiman atau kelautan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar mempermudah investor atau pelaku usaha di bidang kemaritiman itu lebih mudah dalam menjalankan kegiatan ekonomi ini, teman-teman. Nah, ini juga diharapkan untuk mempersiapkan MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sehingga ketika aturannya ini mudah, maka otomatis kita bisa bersaing dengan negara-negara kawasan ASEAN, teman-teman. Dan tentunya kalau strategi ini itu akan berhasil, maka tidak menutup kemungkinan bahwa nelayan-nelayan di Indonesia itu akan sejahtera gitu. Nah, yang kedua adalah penguatan agrikultur di Indonesia. Nah, ekonomi agrikultur itu merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Agrikultur ini merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan pertama bahan pangan, kemudian bahan baku industri, kemudian sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Nah, kegiatan agrikultur yang biasa dilakukan penduduk sebagai budidaya tanaman, kemudian bercocok tanam, atau pembesaran hewan ternak. Ini kegiatan agrikultur pada umumnya, teman-teman. Kemudian kegiatan agrikultur dalam pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim itu misalnya seperti pembuatan keju, kemudian pembuatan tempe, kemudian bisa juga dalam pembuatan tape yang dari singkong itu, teman-teman. Nah, bagaimana potensi agrikultur di Indonesia? Wilayah Indonesia ini lebih ke wilayah tropis ya, teman-teman ya, di mana memiliki potensi pertanian yang sangat baik. Nah, di sektor pertanian, Indonesia memiliki beragam jenis tanaman. Hal ini didukung kondisi iklim tropis. Di bidang tanaman pangan, Indonesia memiliki tanaman unggul seperti padi, kemudian kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan berbagai varietas tanaman lainnya. Nah, produk pertanian Indonesia yang berpotensi menjadi andalan ini misalnya produk pertanian segar dalam bentuk buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian rempah-rempah, di mana kita tahu bahwa dulu itu bangsa-bangsa Eropa seperti Belanda, Inggris, kemudian Spanyol itu datang ke Indonesia, salah satunya mencari rempah-rempah ya teman-teman ya. Dan yang ketiga ini di Indonesia juga untuk produk agrikulturnya ini bisa menghasilkan bahan bakar nabati atau BBN. Nah, kemudian bagaimana sih peran agrikultur di Indonesia? Jadi perannya yang pertama untuk sektor pertanian ini sumber pendapatan nasional, sebagai sumber pendapatan nasional. Yang kedua, penyerapan tenaga kerja. Jadi kalau misalnya agrikultur di Indonesia itu dikembangkan dengan baik, maka otomatis akan menyerap tenaga kerja. Dan tentunya sebagai penyedia pangan, gitu ya. Dan yang terakhir di sini sebagai penyediaan bahan baku industri. Nah, jadi sektor pertanian di Indonesia ini itu menyerap 35,9% dari total angkatan kerja di Indonesia, teman-teman. Lumayan gede ya. Nah, dan menyumbang 14,7% bagi pendapatan nasional. Nah, ini sumbernya dari BPS atau Badan Pusat Statistik tahun 2012. Harusnya dari 14,7% pendapatan nasional ini bisa meningkat ya teman-teman ya. Nah, ini harus dikembangkan, harus peranan agrikultur di Indonesia itu harus dikuatkan. Selanjutnya yang C adalah hambatan agrikultur di Indonesia. Apa sih hambatan agrikultur di Indonesia? Yang pertama, skala usaha pendapatan pada umumnya relatif kecil. Kemudian modalnya terbatas. Kemudian penggunaan teknologi masih sangat sederhana gitu ya. Yang kita tahu bahwa petani-petani di Indonesia itu peralatannya masih sangat sederhana, belum canggih. Kemudian sangat dipengaruhi musim, apalagi kalau musim hujan. Kemudian sawah-sawah petani pada banjir ya teman-teman ya. Pada akhirnya banyak petani yang gagal panen. Yang kelima, pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga. Yang keenam, akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar masih sangat rendah.
Yang ketujuh, pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga akan merugikan petani. Jadi masih dikuasai oleh tengkulak-tengkulak besar, teman-teman. Yang kesembilan, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Dalam artian banyak lahan pertanian yang dijadikan sebagai kawasan industri. Itu banyak sekali, teman-teman. Yang kesembilan, kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Nah, itulah hambatan agrikultur di kawasan Indonesia sendiri. Nah, bagaimana strategi pengembangan agrikultur di Indonesia? Yang pertama ini eco farming. Eco farming ini merupakan peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. Tujuan dari eco farming ini tidak mencemari lingkungan, teman-teman. Kedua, selain eco farming, di sini adalah distribusi pupuk secara merata. Jadi strategi yang kedua ini berupa distribusi pupuk secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Langkah yang ditempuh dalam strategi ini adalah petani diminta menjumlahkan kebutuhan pupuk untuk kebutuhan tanamannya per hektar selama 1 tahun. Dengan cara ini, pemerintah akan dapat mengetahui kebutuhan pupuk selama 1 tahun sehingga dapat menyediakan stok pupuk sesuai dengan kebutuhan petani. Nah, strategi yang ketiga dalam pengembangan agrikultur adalah perbaikan irigasi atau perbaikan pengairan lahan petani ya, teman-teman ya. Pertanian yang berhasil tidak lepas dari baiknya sistem irigasi yang diterapkan. Oleh karena itu, pemerintah mengusahakan ketersediaan air untuk pertanian dengan perbaikan atau pengadaan irigasi yang baik. Itu ya, teman-teman ya. Oke, cukup sekian saja video kali ini. Semoga video materi IPS kali ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, khususnya kelas 8. Dan tetap semangat walaupun di dalam kondisi pandemi ini kita belajar online ya, teman-teman ya. Salam sehat dan tetap jaga kesehatan. Salam dari GS Channel, dadah.